Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Diatma dengan NPM 2115013037 dari jurusan Teknik Geodesi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Menurut para ahli sastra Preteja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Surjanto 1991-47. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mubryanto 1961-239. Ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dari simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Menurut Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Marxisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual yang lebih mengutamakan hak-hak individu. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa karakteristik kebudayaan global. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada sesuatu yang khas secara utuh bersifat tetapi tetap bersifat heterogen. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. 1. Fase embrio, berlangsung di Eropa pada abad ke-15 sampai abad 18 dengan munculnya komunitas nasional dan tentunya sistem transnasional abad tengah. 2. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Fase take off yang berlangsung dari
1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 dengan sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, nazisme, bom atom yang mengubah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990. Ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsep individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Fase kebudayaan global. Fase ini ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, tentunya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya perang dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mengikuti ideologi Pancasila sebagai berikut. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Tantangan ideologi Pancasila meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Aktualisasi 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. 2. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. 3. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Habibie. 4. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. 5. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. 6. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumber sosiologis Pancasila dalam ideologi sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. 3. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.